Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanti S. Mawaduto, SPD MPD, Program Studi Pendidikan Guru Skala Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Spesialisasi saya yaitu pada bidang sains dan juga seni. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang pengajaran yang saya laksanakan. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan yaitu adalah pembelajaran sains di SD. Nah, pembelajaran sains di SD ini ada 3 bobot SKS-nya, dan mata kuliah ini saya ajarkan dengan beberapa pendekatan maupun metode, yaitu diskusi, kemudian ada studi kasus, dan juga pembelajaran secara kolaboratif. Dan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang ruang lingkup dari pembelajaran sains di SD ini. Mata kuliah pembelajaran sains di SD ini dilaksanakan secara tatap muka. Berikut materi-materi yang saya ajarkan, diantaranya adalah yang pertama tentang teori belajar sains, kemudian yang kedua tentang keterampilan proses sains, model-model pembelajaran sains di SD, kemudian media pembelajaran sains, sampai dengan asesmen pembelajaran sains di SD, serta lembar kerja peserta didik, dan terakhir mahasiswa dapat berlatih atau simulasi tentang pembelajaran sains di SD. Berikut cuplikan dari mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu salah satunya pembelajaran sains di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, untuk kelas B4 sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Oke. Namun sebelum itu saya cek dulu. Hadir semua ini? Hadir. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, kemudian apa lagi? Mencuci tangan dan memakai masker. Baik, sebelum kita mulai mata kuliah tentang pembelajaran sains pada hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali dulu dengan sama-sama berdoa dipimpin oleh ketua tingkat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama yang kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena kita adalah kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo, wajib bagi mahasiswa untuk membaca Al-Quran bagi yang muslim sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini. Silahkan kita sama-sama membacakan Al-Quran sesuai dengan agamanya, yaitu bagi yang muslim, dan yang non-muslim dapat menyesuaikan sesuai dengan agamanya. Kalau kemarin kita sudah sampai di surat akhir dari surat Al-Baqarah, kita sekarang sudah sampai pada surat Al-Imran. Ayat berapa? Ayat 1. Silakan. Ya. Oke, kita mulai saja dengan materi tentang pembelajaran sains di SD. Pada hari ini kita sudah sampai di pertemuan ketiga. Kalau pada pertemuan kedua kita belajar tentang keterampilan proses sains. Nah, pada pembelajaran atau pertemuan yang ketiga ini kita belajar tentang model-model pembelajaran sains di SD. Nah, perhatikan dulu di sini. Model-model pembelajaran sains yang pertama tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan pola belajar yang diterapkan oleh seorang guru.
mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Penerapan model pembelajaran sains di SD agar pola atau struktur pembelajaran lebih terarah dan tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. Jadi gunanya untuk kita mempelajari model-model pembelajaran sains di SD agar apa yang kita akan berikan kepada peserta didik itu bisa terarah, apalagi terstruktur. Pintar sekali. Oke, lanjut. Kita lihat apa saja model-model pembelajaran sains itu. Yang pertama tentang model pembelajaran somatik. Yang bagaimana itu model pembelajaran somatik? Yaitu pembelajaran dengan apa? Belajar diartikan sebagai belajar dengan indera peraba, kemudian kinestetik, melibatkan fisik dan menggunakan seluruh anggota tubuh. Jadi biasanya pembelajaran dengan model SAFI ini digunakan di kelas yang rendah. Jadi karena biasanya kelas rendah itu masih identik dengan memperhatikan gerakan tubuh dari seorang guru, ya. Lanjut. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung ini adalah guru mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan, selanjutnya melatihkan keterampilan tersebut selangkah demi selangkah kepada peserta didik. Jadi pada saat guru menjelaskan, kemudian dijelaskan bagaimana caranya, kemudian siswa mengikuti, ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis masalah. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini yaitu model yang menekankan kepada kemampuan bernalar, kemudian berpikir kritis, kreatif, dan membawa peserta didik kepada proses membangun sendiri pengetahuannya. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Biasanya untuk kalau di SD itu, kalau guru menjelaskan apa? Siswanya akan apa? Menanggapi, apalagi? Memberikan argumen, apalagi? Jadi kalau di SD itu siswa itu lebih banyak memperhatikan penjelasan guru. Maka dari itu gunakan misalnya model pembelajaran berbasis masalah. Bagaimana pembelajaran berbasis masalah itu? Bagaimana? Tentunya peserta didik diarahkan pada suatu masalah. Ada yang ingin bertanya? Ada? Tentang model pembelajaran berbasis masalah. Coba, ya silakan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Fitri Anamara. Saya ingin bertanya, apakah model pembelajaran berbasis masalah itu bisa digunakan di SD? Baik sekali. Jadi model pembelajaran berbasis masalah itu bisa digunakan di SD, bukan hanya di kelas-kelas tinggi, misalnya di SMA. Karena model pembelajaran berbasis masalah itu dia mencari masalah. Nah, bagaimana dengan siswa SD yang masih kemampuannya masih sangat terbatas? Bagaimana di SD? Nah, guru itu memberikan masalah kepada siswa, bukan siswa yang mencari masalah, tapi guru yang memberikan masalah. Setelah diberikan masalah, kemudian dipecahkan oleh siswa. Tentunya siswa diminta untuk mencari apa sebenarnya masalah ini, apa sebenarnya solusi yang diharapkan dari masalah ini. Begitu ya? Oke, lanjut. Setelah model pembelajaran berbasis masalah, kita lanjut model pembelajaran kooperatif. Bagaimana model pembelajaran kooperatif ini? Yaitu model pembelajaran yang bagaimana?
Ya, kelompok. Dalam memahami suatu bahan pembelajaran dan menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama sampai anggota menguasai bahan tersebut. Itu ya. Selanjutnya model pembelajaran kontekstual. Ada yang tahu model pembelajaran kontekstual bagaimana? Menghubungkan antara materi dan dunia nyata. Dengan dunia nyata. Misalnya apa? Menghubungkan apa? Antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Misalnya apa? Contoh dalam pembelajaran sains. Tentang tumbuhan. Bagaimana caranya untuk menerapkan model itu? Misalnya hari ini temanya tentang alam sekitar, misalnya tumbuhan. Jadi siswa itu diajak ke melihat bagaimana tentang pertumbuhan tanaman tadi. Misalnya itu ya. Jadi secara langsung kemudian dihubungkan dengan situasi yang nyata. Jangan kita hanya menayangkan gambar misalnya. Kan ini tentang pembelajaran kontekstual, harus benar-benar nyata. Kalau kita hanya menayangkan gambar, tentunya siswa ada yang tidak, agak bingung ya, tidak mengerti. Apalagi? Selanjutnya model pembelajaran kolaboratif. Bagaimana model pembelajaran kolaboratif ini? Ya, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya bekerja sama? Oke, sekarang saya minta, ada tidak yang ingin bertanya? Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Winatoli. Saya ingin bertanya, bagaimana untuk proses penilaian model pembelajaran kolaboratif, sementara dalam kelompok itu ada peserta yang aktif dan tidak aktif? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini ya, model pembelajaran kolaboratif itu artinya begini, kita mengelompokkan siswa yang aktif, kemudian di situ ada juga yang artinya begini, sesama yang aktif dan tidak aktif itu saling membantu dalam pembelajaran. Bagaimana cara kita menilainya? Tentunya diharapkan agar nilainya itu supaya dalam penilaian itu kan ada penilaian individu dan penilaian kelompok. Untuk penilaian kelompok tentunya berdasarkan hasil yang mereka lakukan bersama. Tentunya ada juga penilaian individu dari masing-masing siswa, ya. Kemudian model pembelajaran quantum teaching. Quantum teaching berarti dia model pembelajaran yang menyenangkan. Lanjut. Model pembelajaran apa? Tematik. Model pembelajaran tematik ini biasanya digunakan di mana? SD, iya di SD, memang di SD. Di kelas berapa? Kelas bawah. Kelas bawah ya, kelas bawah. Kemudian itu digunakan oleh kelas rendah misalnya 1, 2, dan 3. Kemudian model pembelajaran konstruktivisme, yaitu apa? Bagaimana? Ya, bagi siswa membangun pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Kemudian model pembelajaran berbasis pengalaman. Bagaimana model ini? Membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya. Model pembelajaran mind mapping ya, yaitu pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan ya, yang dapat digunakan pada situasi dan kondisi tertentu. Seperti pembuatan apa? Catatan, apalagi ya? Ide-ide, apalagi? Ya.
model siklus belajar. Bagaimana ini? Pembelajaran yang berorientasi pada teori. Oke, sebelum kita saya akan membagi dulu kelompok ya. Kemudian adik-adik memperhatikan video yang akan saya tayangkan. Kemudian masing-masing kelompok akan berdiskusi tentang video yang saya tayangkan tadi masuk pada model pembelajaran apa. Kemudian yang kedua akan ada lembar yang harus diisi oleh masing-masing kelompok. Silakan kita bentuk dalam 4 kelompok. Silakan. Pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan di SD itu pemberian itu kembali lagi kepada guru. Pemberian masalahnya itu jangan terlalu yang rumit, karena kita tahu kita memberikan masalah yang simpel-simpel saja, karena kita tahu kalau anak SD ini kan cara berpikirnya belum terlalu tinggi. Jadi contohnya kita memberikan masalah yang di
Oke, kita berikan aplaus dulu. Lanjut. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1? Oke, maju kelompok 1. Sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah siap? Ayo, kelompok 2, kelompok 1. Sudah? Tunjuk saja. Kelompok 1 sudah? Ayo. Kita dengarkan kelompok 1. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nambah, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang ada di video tadi. Menurut kelompok kami, pembelajaran yang ada di video tadi menggunakan model pembelajaran kooperatif. Karena dalam pembelajaran di video tadi berfokus pada penggunaan kelompok. Jadi kelompok ini berfungsi untuk memaksimalkan kondisi belajar. Jadi siswa tidak hanya berpatokan kepada materi yang diajarkan oleh guru, tapi dibantu kelompok untuk memecahkan masalah yang ada di materi itu. Yang selanjutnya, apa pendapat Anda dalam menyajikan pembelajaran menggunakan model pembelajaran masalah di SD? Ada beberapa tahap dalam menyajikan model pembelajaran berbasis masalah di SD. Yang pertama, kita merumuskan masalah dulu. Masalah apa yang harus kita pecahkan dalam pembelajaran itu? Setelah merumuskan masalah, kita menganalisis masalah itu dari data-data yang kita dapatkan, baik dari buku ataupun dari internet. Jadi ini bisa disesuaikan dengan guru juga, dengan metode pembelajaran dari guru. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan data-data dari masalah tersebut, kita menyimpulkan apa saja yang ada dalam masalah dan cara kita memecahkan dalam masalah itu. Baik, yang terakhir, yaitu model yang nomor 2. Menurut saya model pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Karena model pembelajaran berbasis masalah ini digunakan untuk memotivasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuannya. Jadi pengetahuan tidak hanya berpatokan kepada materi. Pengetahuan ini dikembangkan dalam kita memecahkan masalah tersebut, masalah yang kita rumuskan bersama. Jadi bukan hanya guru yang merumuskan masalah. Menurut saya bagusnya kita merumuskan masalah bersama agar kita mendapatkan pemecahan masalah itu juga bersama. Begitu. Terima kasih sekian. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Lanjut kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 mungkin saya hanya memberikan kesimpulan karena banyak teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya sudah sama dengan kami tadi. Jadi aku tampilkan tadi tentang video. Menurut saya menurut kami yang sudah disebutkan tadi bahwasanya model pembelajaran tadi yaitu model pembelajaran kooperatif. Karena guru membentuk kelompok-kelompok kecil, terus sesuai dengan terus guru tadi terus tidak hanya berpatokan ke kelompok belajar saya, tapi guru ada kreativitas yang dibuat. Contohnya tadi itu gambar oma, gambar opa tadi yang ditempel di papan tadi. Mungkin tidak hanya oleh belajar saya, tapi ada kreativitas guru sehingga siswa itu bisa mengerti. Yang kedua, Yang lain perhatikan ya.
diperhatikan. Yang ketawa. Ya, yang ketiga, pembelajaran Bu Win ini menurut saya melalui pembelajaran masalah berbasis masalah di SD, karena guru menjelaskan isu atau masalah sehingga siswa itu untuk bisa berpikir kritis. Sama saja dengan yang tadi. Sekian, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus dulu. Baik, saya melihat bahwa diskusinya aktif ya. Untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh masing-masing kelompok, itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi, model pembelajaran yang ditayangkan tadi bisa berupa model pembelajaran kooperatif maupun kolaboratif. Itu ya. Karena dia dibentuk secara kelompok. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara menyajikannya? Tentunya kita harus bagaimana memberikan masalah. Masing-masing kelompok diberikan masalah. Itu penyajian tentang pembelajaran berbasis masalah. Boleh juga kita merumuskan seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1. Namun kita lihat lagi materinya sudah sampai di mana, seperti itu. Artinya bisa dijangkau oleh siswa di sekolah dasar. Kemudian yang ketiga tentang tanggapan dari Bu Wiwin ya, bahwa pembelajaran itu mengorientasikan pada suatu masalah sehingga dia disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Baik, saya rasa pertemuan hari ini kita akhiri saja dulu. Namun sebelum diakhiri saya akan memberikan kesimpulan bahwa model-model yang saya tayangkan tadi di slide itu adalah model-model yang digunakan pada pembelajaran sains di SD. Namun model pembelajaran itu bukan hanya yang saya tayangkan tadi. Model pembelajaran itu banyak ya, bukan hanya beberapa contoh model yang saya tayangkan tadi. Namun model yang tadi itu cocok digunakan pada pembelajaran sains di SD. Itu yang cocok ya. Ada pembelajaran berbasis masalah, model SAPI, quantum teaching, kemudian kolaboratif, kooperatif, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita akhiri, kita sama-sama tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.